istimewa ya. Di pendopo gubernur ini saya menerima tamu yang sangat istimewa, Pak Kades. Pak Kades Taman Indah Peringgarate. Beliau ini masih sangat muda, masih energik, dan baru dilantik Januari kemarin. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait tentang program-program beliau untuk 6 tahun ke depan, terus nasihat-nasihat beliau atau tips beliau kepada kita anak-anak muda ini untuk bisa berkarya, berinovasi, ya, berimajinasi kita ini bisa kita betul-betul kita bisa realisasikan. Nah, ini anak muda, Kades yang real dan sudah dilantik. Let's go. Oke, Bang Kades. Mungkin Pak Kades bisa memperkenalkan diri dulu. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soeharto Andi SPD, kelahiran 7 Juli 1980. Jadi kemarin alhamdulillah berkat kepercayaan masyarakat bisa sebagai pejabat. Artinya yang bisa mengakomodir segala macam kemauan-kemauan masyarakat kita, yang pertama yang tingkat desa. Nah, ini adalah merupakan satu amanah yang harus kita pegang, yang harus kita bisa memberikan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat kita atas kepercayaan mereka. Nah, jadi pesan saya kepada rekan-rekan maupun saudara-saudara pemuda, jadi jangan kita pesimis dalam hidup ya, kita harus optimis. Apapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun latar belakang kita ya. Jadi kalau kita mau mengambil peran di dalam pembangunan, terutama di pembangunan di semua sektor, kita harus bisa mengambil peluang ya, bisa mengambil peluang, bisa mengambil kesempatan ya, dan harus kita optimis sekali lagi. Terus yang berikutnya, kita sebagai anak muda, sebagai harapan bangsa, harapan desa kita, di sini kita harus banyak-banyak berinovasi. Dalam artian inovasi yang sekecil-kecilnya, dalam artian jangan kita berdapat yang besar. Apa yang bisa kita perbuat di lingkungan kita, itu saja. Nah, jadi di dalam kita mengambil peran itu kita harus bisa memberikan dulu apa yang harus kita bisa berikan kepada masyarakat kita, sehingga timbullah semacam kepercayaan masyarakat itu. Nah, terus untuk ke depan, jadi harapan kita, jadi pemimpin-pemimpin masa depan itu adalah harapan masyarakat itu ada di tangan pemuda. Kalau yang tua mungkin untuk zaman sekarang ini sudah tidak efektif lagi ya. Nah, sehingga anak muda lah sebagai harapan pimpinan sekarang ini, sehingga kita di dalam kita hidup maupun bergaul itu paling tidak harus yang positif-positif. Oke. Ya. Jadi itu motivasi, nasihat bagi kita. Kita harus mengedepankan optimisme. Iya. Harus inovasi harus ada pada diri seorang pemuda itu untuk bisa berkarya, untuk bisa berbuat, untuk bisa mengaplikasikan ide dan gagasan serta konsep yang ada yang dimiliki. Ya, saatnya anak muda itu memegang tampuk pemimpinan, ya, untuk melanjutkan generasi-generasi berikutnya. Kepemimpinan itu di tangan anak-anak muda. Iya. Bung Karno pernah mengatakan bahwasanya, berikanlah aku 1000 orang tua, niscaya aku akan mampu memindahkan Merapi. Tetapi berikan aku 10 orang anak muda, niscaya aku akan menggoncangkan dunia. Oke Pak Kades. Pertanyaan yang kedua,
itu terkait tentang program atau kelebihan dari desa Pak Kades. Apa dari segi wisatanya, dari segi pertaniannya, dari segi yang lain. Mungkin Pak Kades bisa jabarkan ke kita, bisa menawarkan atau seperti apa sih program Pak Kades ke depan. Malu anak muda ini yang megang kekuasaan itu perlu kita support. Ya. Jadi potensi yang ada di desa kami namanya Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgerate, Kabupaten Lombok Tengah. Jadi di sana menggunakan tak ada hujan memang. Yang paling banyak di sana adalah UMKM, usaha kecil dan menengah, terutama anyaman sangkar ayam. Jadi yang dijual di pasar-pasar itu sumbernya dari desa saya. Jadi di desa lain itu enggak ada gitu. Jadi di sana olahan bambu dia. Bambu itu diolah jadi sangkar ayam, jadi lampion dan sebagainya. Jadi sudah ada semacam pembinaan dari dinas koperasi ada setahun yang lalu sebelum saya jadi kepala desa. Nah sehingga di sana dikasih modal usaha gitu ya. Nah terus yang berikutnya di sana dia menggunakan tada hujan untuk bertani sehingga cocok sekali untuk kayak apa namanya hortikultura ya, kayak jagung, kedelai, terus buah naga. Jadi sumber buah naga itu ada di desa saya. Sumbernya ada di sana. Kira-kira berapa hektar ada buah naga, kebun buah naganya Pak? Sekitar untuk sekarang ini sementara ini sekitar 1 hektar. 1 hektar ya, yang ungu. Oh, gitu. Yang ungu ya? Ya, cuman belum dibina secara maksimal karena kita ini kan hanya baru ya? Kepala desa. Dan yang berikutnya yang kedua itu program ke depan ada kita mengembangkan pariwisata desa. Dalam hal ini ada di sana perosotan yang ditinggalkan oleh Belanda, zaman Belanda dulu. Berarti ada nilai historis di sana. Ada nilai historis. Jadi zaman Belanda dulu yang membangun itu, dan itu sudah ada kemarin di shot dari My Trip itu beberapa kali. Nah, tapi karena ini mau kita publish dulu, gitu, ya. Kita manfaatkan air kali yang air kali primer dari Jurang Sate namanya, itu sebagai daerah wisata. Ya. Perosotan itu sekitar panjangnya itu sekitar 50 meter perosotannya. Perosotan yang kayak gini, kayak anak-anak tuh, gini. Iya. Tapi zaman Belanda. Tapi dibuat zaman Belanda. Iya, dibuat zaman Belanda. Batu-batunya itu bagus sekali, gitu. Masih kuat, masih bagus ya. Masih bagus. Itu namanya wisata abangan. Ya. Nah, terus kita manfaatkan sumber daya juga. Dia maunya saya ini. Siap. Kalau bahasa Sasaknya tiang. Jadi dunia dan akhirat. Jadi dunianya itu bagaimana supaya perempuan-perempuan ini bisa kita berdayakan melalui UMKM ya. Pemberdayaan masyarakat ya? Dan bahkan program saya itu bagaimana supaya masyarakat itu nanti bayar buat surat-surat itu menggunakan sampah. Berarti ada bank sampah nih? Ada juga bank sampah di sana ya? Jadi setiap pengajian itu muslimat yang saya bentuk di bawah komando dari PKK dan kader posyandu masing-masing dusun itu. Jadi setiap pengajian dia bawa sampah. Iya. Jadi kita catat seperti kita catat di buku tabungan dan nanti kita akan bayar mungkin sekali sebulan. Luar biasa. Jadi kami kemarin sudah menggelontorkan dana sekitar 30 jutaan untuk pembelian kerudung dan sebagainya. Jadi masing-masing muslimat ini masing-masing dusun itu berbeda-beda warna. Berbeda-beda warna ya? Iya. Nah, kenapa kita anukan seperti itu kader posyandu dan PKK ini supaya dia bisa terintegrasi
antara informasi pembangunan desa dan tugasnya selaku kader dan PKK. Jadi sebelum nanti mulai yasinan, nanti dia akan menyampaikan bagaimana ibu melahirkan, bagaimana stunting, bagaimana kesehatan balita. Berarti ini apa namanya bersinergi dengan kabupaten kota hingga provinsi ya? Ya. Ya. Bersinergi dengan apa namanya ini PKK provinsi gitu ya? Yeah. Nah, jadi di sana itu kan kegiatan muslimatnya itu kita manfaatkan untuk menyampaikan program-program desa. Siap. Jadi pemberdayaan perempuan itu di sana lebih saya utamakan, gitu, karena kita tidak bisa terlepas dari yang namanya perempuan itu. Siap. Ya, maju dan mundurnya suatu daerah, suatu wilayah, bukan suatu negara. Apabila kuat perempuan itu. Betul Pak Khalid. Saya sepakat itu. Karena di balik laki-laki yang Sukses. itu ada wanita-wanita yang hebat di belakangnya, di depannya, di sampingnya, di atasnya, di bawahnya, yang selalu mensupport. Iya. Demikian teman-teman, dialog singkat, motivasi singkat dari Pak Kades, luar biasa ya. Destinasi wisata bersejarah dari zaman Belanda akan segera dilaunchingkan bagi teman-teman untuk datang ke sana, merasakan perosotan 50 meter ya, 50 meter, dan itu dibangun zaman Belanda. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.